Gini, sebenarnya kalau pembelajaran hoax menurut ibu ya, sebenarnya itu harus dikembangkan dari hal-hal sederhana seperti apa yang ditanyakan guru. Jadi misalnya kayak gini, kayak ibu kalau awal ngajar tuh itu biasanya ibu tanya dulu salah satu ciri makhluk itu apa. Misalnya memerlukan makanan. Terus kalau kamu makan tuh awalnya makanan masuk dari mana? Mulut kan pasti jawabnya mulut. Terus kalau dari mulut bayanganmu makanan akan kemana setelah mulut. Tapi sebenarnya itu kan di SD sudah, sehingga mungkin di SMP lebih ditekankan kepada kalau di mulut tuh apa yang terjadi di mulut, apa yang ada di dalam mulut misalnya. Atau misalnya kenapa kok kalau makanan itu kalau dikunyah lama-lama di dalam mulut itu rasanya manis. Nah itu mungkin ya kadang-kadang guru kurang mengembangkan itu, padahal menurut ibu sebenarnya hoax itu dikembangkan bisa dari hal sederhana seperti itu. Jadi misalnya kayak menurut kamu kok kenapa kalau makanan dikunyah di dalam mulut lama-lama rasanya manis, kenapa bisa begitu, kenapa makanan harus dikunyah, apakah betul kalau di SD kamu belajar makanan harus dikunyah 32 kali kan, kenapa harus dikunyah sebanyak itu? Kalau tidak dikunyah sebanyak itu, kenapa? Apa yang terjadi? Jadi dimulai dengan persepsi dulu, iya, baru. Jadi ya persepsi motivasi itu sebenarnya penting untuk pengembangan hoax kalau menurut ibu ya, kalau saya tahu menurut orang lain. Apalagi di motivasi. Karena menurut ibu sebenarnya motivasi itu kan langkah untuk masuk ke konsep yang mau diajarkan. Sehingga kalau anak mau tahu apa yang terjadi di lambung, kenapa tidak dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Sebenarnya guru harus mencari alternatif yang disukai siswa kayak gitu. Ibu pernah mencoba permainan satu jadi lambung, satu jadi mulut, terus nanti mulut akan menerangkan bahwa itu metode permainan, jadi bermain peran. Jadi saya adalah mulut, di saya itu terdapat gigi ini, fungsinya ini. Kalau misalnya nanti yang lidah dia akan bilang, hey di mulut juga ada saya gitu. Jadi anak-anak ini kan senangnya nonton drakor ya, drakor Korea, terus Ikatan Cinta. Nah, kenapa itu tidak dibawa ke situ? Jadi permainan sesuai dengan minatnya. Jadi coba kamu nanti jadi kelompok kamu jadi mulut, kamu jadi ini. Nanti mereka atur sendiri tuh. Biasanya naskah, percaya atau tidak, kalau menurut ibu siswa itu paling pintar membuat naskah. Jadi kalau guru-guru bahasa Indonesia bilang siswa ini menurut ibu keliru. Iya, karena ibu punya contoh bermain peran. Ibu cuma bilang gini, jadi kamu akan bermain peran sebagai macam-macam organ pencernaan. Tiap organ harus menjelaskan apa yang ada di dia, apa fungsinya. Begitu. Nah, dong akan itu. Mau tidak mau kan mau, tidak mau dong harus mencari informasi yang lengkap. Iya kan? Dong pasti googling, pasti. Dan naskahnya juga pasti akan dong susun untuk menjadi bahwa kelompok saya menarik, bisa bermain drama seperti itu. Jadi bermain peran seperti kalau menurut ibu yang pernah ibu lakukan tuh. Kalau bermain peran, ibu rasa cukup menarik untuk Pelajaran kayak BBL, gini. untuk materi. Jigsaw juga ibu pernah coba. Jadi untuk kelompok-kelompok kali ini cuma kalau setelah ibu coba jigsaw tuh kurang berhasil. Kalau menurut ibu ya kurang berhasil untuk materi pencernaan tuh kurang. Tapi kalau misalnya PBL kemarin kayaknya PBL kemarin bisa. Ibu juga kemarin coba, tapi untuk pencernaan ini rata-rata ibu coba dengan bermain peran itu cukup berhasil. Jadi misalnya kayak konsep untuk menghitung makanan kan, gizi sesuai umur ini, itu cukup berhasil. Kalau yang kedua, siswa tidak aktif dalam pembelajaran karena media yang digunakan tidak menarik. Kadang-kadang gini. Solusinya kayak bagaimana? Kadang-kadang guru berpikir bahwa dengan media audiovisual itu sesuatu menjadi menarik. Ini pengalaman ibu. Jadi ibu pernah monep di satu sekolah itu untuk K13. Jadi ibu di belakang, gurunya lagi ngajar. Terus gurunya bilang gini,
Ciri-ciri tumbuhan monokotil. 1. Ini ibu tampilkan layar. 2. 3. Ocha tahu tiba-tiba siswa yang di belakang ini dia jawab begini, bukan itu paling belakang, dia depannya ibu. Siswa yang bilang gini, ibu guru terangkan pakai infokus, tapi siswanya pakai korek. Oh, kayak itu. Jadi mereka dong unjuk pohon kelapa yang ada di pinggir sekolah tuh. Nah itu. Padahal ada pohon kelapa. Nah itu maksud ibu gitu. Jadi kadang-kadang gini menarik menurut Katong, tapi sebenarnya siswa itu medianya harus dari sesuatu yang real dulu, nyata dulu, baru ke sesuatu yang tidak nyata. Tidak nyata tuh sebenarnya tidak perlu ini, siswa membayangkan juga bisa berdasarkan sesuatu yang real tadi. Jadi ibu guru, apa artinya ibu guru pakai info? Kalau anak bisa oh kayak itu yang ada di luar, itu gimana coba? Itu kan artinya ibu guru mengajar percuma, medianya seolah-olah tidak bermanfaat kan? Karena anak lebih tertarik ke luarnya. Itu kadang-kadang menurut ibu, media itu kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang guru cuma ingin terlihat wah, lalu tampil dengan media yang bagus. Padahal sebenarnya media itu sama sekali tidak berfungsi. Padahal harusnya kan media itu fungsinya sebagai penyampaian pesan kan. Dari media kan anak bisa lihat tuh ciri-ciri tumbuhannya kalau tidak ada. Makanya kalau biasanya sistem pencernaan tetap pakai media yang guru buat sendiri, siswa lebih paham. Betul. Daripada pakai kemarin tuh ibu pakai tuh gambar yang dari itu tuh. Jadi ibu biasanya cenderung kalau sistem pencernaan tuh ibu gambar. Jadi kalau ibu gambar orang ada yang protes, ibu jangan bilang terserah ini orang saya, gambar saja orangmu sendiri. Jadi ibu gambar, terus ini kerongkongan ini. Tapi kalau media yang disediakan itu biasanya kadang-kadang justru membingungkan siswa. Makanya guru bukan dituntut kreatif harus bisa menggambar sebenarnya, tapi paling tidak harus bisa menempatkan posisi letak-letak alat itu kan dasar sebenarnya, cuma lingkaran ini saja. Itu anak lebih tertarik dengan guru gambar di papan. Percaya atau tidak? Itu anak lebih tertarik dengan yang guru gambar. Kalau misalnya pakai torso juga anak menurut ibu sebenarnya torso bagus. alat peraga. Nah alat peraga itu gini, ibu pernah mencoba alat peraga. Jadi anak buat kemudian disatukan toh, jadi misalnya ini kerongkongan. Tapi yang ibu buat kemarin itu torsonya dia sering pakai ini, dia pakai apa namanya apa itu, teropom itu. Lalu dong akan membentuk dia masing-masing lambung ini, kemudian dong satukan sendiri jadi satu sehingga dong tahu, oh malah ada yang bilang, oh jadi ternyata itu yang itu kenapa harus usus besar, padahal usus besar kelihatan kecil sekali, usus besar sekali, kecil kok memang kecil sekali. Jadi ibu ini kan dibawa kenapa dia, padahal kalau menurut gambar. Tapi setelah dibuat torso baru ingat, oh jadi dia tuh lanjut ke sini dulu, baru dia naik ke sini. Jadi torso kan untuk daerah-daerah terkecil itu kadang-kadang dibutuhkan kreativitas guru untuk bikin torso. Ada torso di sana.